Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara mengolah data dengan SEM menggunakan software Smart PLS. SEM PLS merupakan metode analisis yang powerful dan komprehensif, karena analisis dengan pendekatan SEM PLS mampu meniadakan asumsi-asumsi OLS regresi seperti asumsi normalitas data. Jadi apabila data tidak normal, kemudian sudah diupayakan dinormalkan namun tetap tidak normal, maka penyelesaian non-parametrik dapat dilakukan dengan SEM PLS. Dan dengan SEM PLS ini dapat menggunakan sampel dengan ukuran yang minimal, yaitu di atas 30 sampel. Dengan SEM PLS lebih mengoptimalkan pada ketepatan model prediksi, yaitu dari nilai koefisien determinasi R², sehingga SEM PLS dapat digunakan untuk menguji teori yang masih lemah atau untuk pengembangan teori. Untuk menganalisis data dengan SEM PLS, kita lakukan analisis pada dua submodel, yaitu outer model dan inner model. Pada analisis outer model, kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan pada analisis inner model, kita lakukan uji model fit, asumsi inner model PLS, uji R², koefisien jalur atau patch koefisien, kemudian uji T statistik untuk menentukan signifikansi dari pengaruh parsial. Kemudian uji prediktif relevansi dan uji goodness of fit atau GOF. Analisis menggunakan program Smart PLS kita jalankan dengan 3 kalkulasi, yaitu PLS algoritma, kemudian bootstrapping, dan blindfolding. Kemudian output dari ketiga kalkulasi ini kita lakukan interpretasi. Baik, kita praktekkan mengolah data hasil survei dengan kuesioner yang menggunakan jawaban skala Likert 1 sampai dengan 5, yaitu dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kita olah menggunakan program Smart PLS 3.0. Berikut adalah data jawaban dari kuesioner yang sudah ditabulasi menggunakan Excel dan disimpan dengan jenis file CSV atau comma delimited. Jadi penyimpanan dengan jenis file CSV atau comma delimited karena jenis file ini yang mampu dibaca oleh Smart PLS. Tabulasi data jawaban kuesioner terdiri atas variabel X1, kemudian variabel X2, variabel X3, dan X4 sebagai variabel eksogen, kemudian variabel Y sebagai variabel mediasi, dan selanjutnya variabel Z sebagai variabel endogen. Butir pertanyaan atau pernyataan X11, X12, X13 sampai dengan X15 ini adalah butir-butir pertanyaan atau butir pernyataan dari variabel X1, dan begitu seterusnya pada variabel yang lain seperti X21, X22, X23, dan seterusnya. Kita buka program Smart PLS untuk mengolah data kuesioner ini. Berikut lembar kerja Smart PLS. Untuk memulai membuat lembar kerja pada Smart PLS,
kita klik menu New Project yang ada di atas ini. Kemudian kita beri nama file kerja ini sesuai dengan keinginan kita. Saya beri nama file Lazada 4.1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul folder baru Lazada 4.1. Selanjutnya kita masukkan data penelitian yang akan kita olah dengan cara double klik to import data. Selanjutnya kita pilih data yang akan kita olah. Data yang akan kita olah adalah Lazada 4.1. Kita klik ya sehingga terblok, kemudian klik open. Selanjutnya ini ada nama file ya, Lazada 4.1 yang akan kita olah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan statistik deskriptif dari data penelitian. Pastikan tidak ada data yang missing. Di sini terlihat missing values 0, artinya tidak ada data yang missing atau tidak ada data yang salah. Jika ada, ya data tersebut bisa dihilangkan atau di-delete. Kemudian pada data yang akan kita olah ini, sampel size-nya atau ukuran sampel sebanyak 353 responden. Dan jumlah indikatornya ada 30. Kita bisa lihat nih dari atas ke bawah ya. Ini indikator-indikatornya totalnya ada 30. Kemudian pada data statistik deskriptif ini ya terdapat data mean, median, minimum, maksimum, standar deviasi, kemudian excess kurtosis dan skewness. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menggambar kerangka pemikiran pada lembar kerja Smart PLS. Caranya di sini ada gambar diagram Lazada 4.1. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada lembar kerja Smart PLS yang kosong. Di sini ada 2 tab. Tab pertama adalah data statistik deskriptif, kemudian yang kedua adalah lembar kerja diagram yang akan kita gunakan untuk menggambar diagram kerangka pemikiran. Selanjutnya kita gambar. Caranya di bawah ini ada indikator. Kita klik indikator X1.1. Kemudian kita langsung ya tekan tombol shift pada keyboard. Kemudian klik X15. Ini sudah terblok semua. Setelah itu kita klik kiri yang terblok ini, kemudian di drag atau digeser ke lembar kerja Smart PLS, kemudian lepaskan. Nah, ini sudah muncul variabel laten ya beserta indikator X11, X12 sampai dengan X15. Selanjutnya pada variabel yang lain juga demikian. Sama ya, klik X121, tekan tombol shift, kemudian klik X25, kemudian di drag. Begitu juga variabel yang lain. Ini ternyata X26 ya, jadi ini keliru, saya ulangi. Saya klik sini, kemudian saya delete. Nah, ini X21, tekan tombol shift, kemudian X2.7, kita di drag sini. Nah, selanjutnya sama, variabel X3 juga saya percepat. Kemudian Y sebagai variabel mediasi, Z sebagai variabel endogen. Kemudian kita rapihkan. Geser saja. Nah, selanjutnya kita beri nama pada masing-masing variabel. Variabel laten 1 adalah e-promotion. Ini saya kasih keterangan sebagai variabel X1. Klik OK. Variabel yang kedua
adalah variabel kualitas pelayanan. Variabel yang ketiga adalah kemudahan. Maksudnya adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi Lazada. Karena ini penelitian pada penelitian Lazada. Klik OK. Ini variabel IWOM sebagai X4. Klik OK. Selanjutnya variabel laten 5 adalah perilaku konsumen. Sebagai variabel Y, dan variabel laten ke-6 adalah keputusan pembelian. Di sini variabel Z atau variabel endogen. Selanjutnya kita hubungkan ya dengan connect untuk membentuk diagram jalur. Nah, ini namanya substruktur 1. Jadi di sini ada dua substruktur, yaitu substruktur 1 yaitu hubungan pengaruh antara e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM terhadap perilaku konsumen. Kemudian kita buat struktur 2 atau substruktur 2. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan. Nah, ini namanya substruktur 2. E-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, IWOM, kemudian perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, substruktur 2. Nah, ini sudah jadi ya. Ini kita netralkan dengan klik select. Nah, selanjutnya ini bisa diputar-putar, ini disesuaikan arah atau posisi dari indikator dengan cara kita klik variabelnya, kemudian kita bisa atur ya sedemikian rupa mau ditaruh di mana, di bawah boleh, di atas boleh, di samping boleh. Ini juga ya bisa diatur. Saya taruh di bawah, ini saya taruh di atas seperti itu. Ya, nanti kalau mau merubah posisi bisa nanti ini digeser-geser. Ya, silakan untuk memperindah. Pada gambar diagram atau kerangka pemikiran ini terdapat variabel mediasi yaitu perilaku konsumen. Yang dimaksud dengan variabel mediasi adalah variabel laten yang berperan sebagai perantara pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pada diagram atau kerangka pemikiran ini terdapat dua substruktur, yaitu substruktur variabel eksogen, e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, dan IWOM terhadap perilaku konsumen. Kemudian substruktur 2 adalah pengaruh e-promotion, kualitas pelayanan, kemudahan, IWOM, dan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Hipotesis pada kerangka pemikiran ini dapat kita buat hipotesis pengaruh langsung pada substruktur pertama dan hipotesis pengaruh langsung pada substruktur kedua, serta hipotesis pengaruh tidak langsung dengan variabel mediasi perilaku konsumen. Kalau saya buat ya di sini hipotesisnya terdapat pengaruh e-promotion Lazada terhadap perilaku konsumen Lazada. Kemudian terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen Lazada, terdapat pengaruh kemudahan aplikasi terhadap perilaku konsumen Lazada, dan terdapat pengaruh IWOM Lazada terhadap perilaku konsumen Lazada. Kemudian pengaruh langsung pada substruktur 2, terdapat pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada, terdapat pengaruh kemudahan aplikasi Lazada terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada, dan yang keempat terdapat pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian konsumen Lazada.
Adapun pengaruh tidak langsungnya, hipotesisnya adalah terdapat pengaruh e-promotion terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Begitu juga terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui variabel mediasi perilaku konsumen. Terdapat pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen. Kemudian yang terakhir, terdapat pengaruh IWOM terhadap keputusan pembelian melalui perilaku konsumen sebagai variabel mediasi. Silakan tata bahasanya ya diatur sedemikian rupa. Bisa saja terdapat pengaruh e-promotion terhadap perilaku konsumen, kemudian terdapat pengaruh dari perilaku konsumen sebagai variabel mediasi terhadap keputusan pembelian. Silakan diatur. Intinya atau konsepnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat di slide di sini, hipotesis sudah dibuat ya. Nanti bisa dilihat, dipelajari. Hipotesis pada substruktur pertama sebagai pengaruh langsung, kemudian hipotesis pengaruh langsung pada substruktur kedua, dan selanjutnya hipotesis pengaruh tidak langsung dengan variabel mediasi perilaku konsumen. Jadi totalnya ada 13 hipotesis. Jadi hipotesis penelitian ini ada 13 hipotesis. Dan hipotesis ini bersumber dari sejumlah referensi-referensi, baik dari kajian teoritis ataupun dari data empiris, yaitu dari referensi penelitian relevan sebelumnya. Dan hipotesis ini akan kita uji apakah hipotesis diterima ataukah ditolak. Kita kembali ke lembar kerja Smart PLS. Berikut lembar kerja Smart PLS. Setelah kita menggambar model penelitian, kita buat langkah selanjutnya, yaitu membuat analisis outer model dengan kita lakukan proses kalkulasi algoritma. Caranya, pada menu calculate ini kita klik, selanjutnya kita pilih PLS algorithm. Nah, di sini muncul ya, biarkan saja secara default di patch, kemudian klik start calculation. Nah, ini proses ya sudah jadi untuk outer modelnya. Pada outer model kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Di mana ketentuan uji validitas konvergen untuk penelitian konfirmatori, syarat nilai loading faktornya adalah di atas 0,7. Sedangkan pada penelitian eksploratory, nilai loading faktornya adalah di atas 0,6 dengan ketentuan nilai AVE-nya di atas 0,5. Artinya kalau mau 0,7 boleh, 0,6 juga boleh, dan nilai AVE-nya di atas 0,5. Kita kembali atau kita lihat pada lembar kerja Smart PLS. Kita analisa dengan klik outer loading yang di bawah sini untuk melihat uji validitas konvergennya. Nah, berikut pada outer loading terlihat butir pertanyaan sebagai indikator variabel penelitian yang nilainya lebih kecil dari 0,7 adalah pada indikator atau pada butir pertanyaan X11, kemudian butir pertanyaan X12, dan pada butir pertanyaan X41 0,675, kemudian pada butir pertanyaan X42 0,686, dan pada butir pertanyaan X44. Kemudian kita tarik ke bawah, ternyata masih ada, yaitu pada butir pertanyaan Y14 dan Y15. Nah, nilai loading faktor ini nilainya 0,6, kecuali pada Y14 ini 0,5. Yang 0,6 ini masih bisa diterima. Artinya jawaban dari butir kuesioner secara validitas konvergen ini masih dapat menjelaskan variabel latennya, meskipun tampilan di Smart PLS loading faktornya berwarna merah. Memang jika di Smart PLS
loading faktor yang di bawah 0,7 ini warnanya merah. Tergantung kita mau mengambil jenis penelitian apa. Apa confirmatory research yang di atas 0,7 atau jenis penelitian exploratory research ya, 0,6 masih bisa diterima. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan fokuskan pada nilai AVE-nya, yaitu nilai AVE lebih besar dari 0,5. Kita lihat nilai AVE dengan klik construct reliability and validity. Nah, di sini ya nilai AVE. Di sini terlihat nilai AVE yang di bawah 0,5 adalah variabel perilaku konsumen, kemudian variabel e-promotion dan variabel e-worm. Semuanya merah di bawah 0,5. Kita akan perbaiki nilai AVE ini supaya memenuhi uji validitas secara konvergen. Jadi kita fokus pada nilai AVE. Karena jika nilai AVE-nya kita perbaiki, maka kemungkinan nilai loading faktor yang tadi kita lihat ini akan lebih baik. Caranya bagaimana untuk memperbaiki nilai AVE? Nah, kita lihat nilai AVE yang paling kecil, yaitu nilai AVE dari perilaku konsumen 0,462. Dicatat nih, yang paling kecil adalah 0,462 dari perilaku konsumen. Nah, dari variabel perilaku konsumen, yaitu variabel Y, kita lihat dengan cara klik outer loading-nya. Di sini cari variabel Y, variabel perilaku konsumen yang nilai loading faktornya terendah. Ya, nilai loading faktornya dari variabel Y adalah Y14 sebesar 0,557. Nah, loading faktor 0,557 ini artinya secara bahasa 55,7% dari butir pertanyaan atau butir pernyataan Y14 ini kurang mampu menjelaskan variabel perilaku konsumen Y1, sehingga kurang valid secara konvergen. Kemudian nilai loading faktor terendah lainnya ada pada variabel IWOM atau IWOM, yaitu pada, kita lihat untuk IWOM yang terendah adalah 0,627. Ini pada butir pertanyaan X44. Ini kita catat yang terendah. Nanti kita hapus yang terendah untuk memperbaiki nilai AVE. Selanjutnya yang ini 0,675, 0,686 atau yang butir pertanyaannya X41 dan X42 kita pertahankan dulu ya, kita coba biarkan dulu, tapi ini yang paling rendah yang nanti kita hapus atau kita delete. Selanjutnya kita lihat pada e-promotion. Nah, ini e-promotion X12 sebesar 0,602. Kemudian X11 0,607. Dan kita akan coba hapus yang paling rendah 0,602 dulu ini. Nanti kalau misalnya setelah dihapus kok masih kurang bagus nilai AVE-nya, ini kriteria dari X11 bisa dihapus. Baik, kita menuju ke diagram untuk menghapus dari butir pertanyaan yang terendah yang sudah kita catat tadi. Nah, pada diagram ini sebenarnya sudah terlihat loading faktor yang terendah ya pada pengeluaran dari diagram. Di sini terlihat nih masing-masing indikator. Ini loading faktornya 0,6, 0,7 ya. Ini 0,6 berarti merah ini. Kemudian 0,602. Ini loading faktornya juga rendah. Kemudian nilai loading faktor dari variabel yang lain juga kelihatan ini 0,7, 0,8 dan seterusnya. Ini sudah terlihat mana loading faktor yang terendah. Nah, ini angka ini namanya T statistik
Ya, ini untuk melihat nilai signifikansi, sedangkan nilai ini adalah nilai R² dari variabel mediasi, kemudian nilai R² dari variabel endogen. Baik, kita perbaiki nilai AVE dengan cara menghapus nilai loading factor yang terendah. Tadi kita sudah catat yang terendah adalah Y14. Ini saya perbesar. Y14 kita hapus ya dengan cara klik Y14, kemudian klik kanan, klik delete. Selanjutnya X44 dari IWOM. X44 ini kita perkecil karena kurang jelas. X44 klik, kemudian klik kanan, klik delete. Kemudian X12 ini terendah, kita klik X12, klik kanan, delete. Nah, selanjutnya kita kalkulasi lagi. Klik calculate, klik PLS algoritma. Nah, kemudian kita klik start calculation. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat nilai AVE ya, klik construct reliability and validity. Nah, ini sudah semuanya berwarna hijau atau di atas 0,5. Berarti nilai AVE-nya sudah bagus, sudah memenuhi syarat ya validitas konvergen. Kita lihat loading faktornya, apakah ada penurunan nilai atau tidak di auto loading ya. Nah, ini 0,6 sudah di atas 0,6. Ini X41 sudah di atas 0,6. Ini juga sudah di atas 0,6. Nah, ini sudah valid secara konvergen. Meskipun di Smart PLS ini tampilannya merah. Memang kalau di bawah 0,7 tampilan di Smart PLS loading faktornya berwarna merah ya, tidak masalah. Karena berdasarkan ketentuan nilai loading faktor di atas 0,6 ini sudah valid secara konvergen. Selanjutnya kita uji validitas diskriminan. Pada uji validitas diskriminan, ketentuan ujinya adalah nilai AVE dari varian rata-rata yang diekstraksi harus lebih tinggi dari korelasi yang melibatkan variabel laten tersebut. Kemudian nilai cross-loading, korelasi konstruk dengan item pengukuran konstruk itu sendiri harus lebih besar dari konstruk lainnya. Dan nilai HTMT, heterotride monotride rasio, ini lebih kecil dari 0,9. Kemudian bisa juga dilihat dari nilai cross loadingnya. Setiap variabel ini hendaknya di atas 0,7. Baik, kita uji validitas diskriminan. Untuk melihat uji diskriminan validity ya, atau validitas diskriminan, kita klik diskriminan validity. Di sini terdapat nilai Forner-Laker criterion ya. Nilai Forner-Laker criterion untuk variabel kemudahan senilai 0,838. Ini lebih tinggi dibanding dengan nilai korelasi antara variabel kemudahan dengan variabel laten yang lainnya, seperti variabel keputusan pembelian, nilainya 0,541. Kemudian variabel kualitas pelayanan, nilainya 0,744. Kemudian variabel perilaku konsumen, nilainya 0,560. Kemudian e-promotion 0,560 dan e-BOM 0,491. Artinya ini lebih besar. Berarti valid secara diskriminan. Kemudian nilai Forner-Laker dari yang lain. Untuk keputusan pembelian nilainya 0,855 ya, sama-sama keputusan pembelian 0,55. Kita bandingkan dengan yang di bawah. Ternyata korelasi keputusan pembelian dan keputusan pembelian ini lebih tinggi daripada yang lain. Berarti valid secara diskriminan. Yang lainnya juga begitu. Kualitas pelayanan 0,784 dengan kualitas pelayanan ini lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Kemudian perilaku konsumen juga ya, sesama perilaku konsumen lebih tinggi 0,7 dibanding dengan variabel laten yang lain 0,5, 0,5 dan seterusnya. Sampai e-promotion juga gitu. Ya, ini lebih besar daripada yang di bawah ini. Dan ini untuk IWOM sama INWOM 0,748 ya, dibandingkan dengan variabel laten yang lain juga lebih tinggi 0,330. Ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 0,5, lebih tinggi 0,4, lebih tinggi 0,4 dan seterusnya. Jadi ini valid secara diskriminan bila melihat dari sudut pandang Forner-Laker criterion.
Nah, jika masih terdapat nilai von Erlacher kriterion, ya, variabel laten yang dikorelasikan dengan variabel laten itu sendiri kok lebih kecil dari korelasi dengan variabel laten yang lain, maka dapat diatasi dengan menghapus loading faktor yang terendah dari indikator pada kedua variabel tersebut. Misalnya ini lebih kecil, ya, maka kita lihat nilai loading faktornya mana. Nilai loading faktor yang terendah itu bisa kita hapus, kemudian kita ulangi kalkulasi dengan PLS algoritma. Nanti kita lihat, kita cek apakah sudah valid secara diskriminan atau belum, seperti itu. Kemudian diskriminan validity atau validitas diskriminan juga bisa kita lihat dari nilai cross loading. Ini sudah dijelaskan pada beberapa tutorial yang lain, ya. Nah, kita lihat untuk nilai cross loading, di mana nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran seharusnya lebih besar dari konstruk lainnya. Kita bisa lihat kemudahan itu X3, ya. X3 kita lihat pada X3 di sini X3 0,833. 0,833 ini apabila dilihat dengan X31 dikorelasikan dengan keputusan pembelian, ya, ini lebih gede, lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada 0,4, lebih tinggi dari 0,6, lebih tinggi 0,4, 0,5, 0,4. Begitu juga yang lain, ya. Kita trial aja biar cepat. Keputusan pembelian berarti variabel Z. Kita lihat variabel Z. Nah, di sini. Ini 0,8. Harusnya lebih tinggi dari yang lain. Ya, ini lebih tinggi kan? Tuh lebih tinggi. Ya. Kualitas pelayanan variabel X2. Kita lihat variabel X2. Kualitas pelayanan 0,7. Lah, ini lebih tinggi juga dengan yang lain. Nah, ini dengan cross loading ini, ya, bisa disimpulkan bahwa valid secara diskriminan. Kemudian bisa juga dari nilai HTMT atau heterotride monotride ratio HTMT, ya. Kita klik. Nah, di sini pada HTMT kita lihat valid secara diskriminan jika lebih kecil dari 0,9. Nah, ini semuanya angka lebih kecil dari 0,9 pada masing-masing variabel. Berarti valid secara diskriminan. Lanjut ke uji reliabilitas. Kita kembali ke slide untuk melihat ketentuan dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban dari butir pertanyaan atau butir pernyataan kuesioner. Ketentuan uji reliabilitas pada penelitian confirmatory research nilai Krumbach alpanya di atas 0,7. Tapi pada penelitian eksploratory ini nilai Krumbach alpanya lebih besar 0,6. Kita pilih yang ini aja, ya, lebih besar 0,6. Nah, untuk melihat reliabilitas uji kita klik construct reliability and validity. Di sini kita lihat nilai Krumbach alpha dari masing-masing variabel. Ya, di sini semuanya di atas 0,6. Keputusan pembelian 0,877, kualitas pelayanan 0,895. Ini semuanya di atas 0,6. Meskipun perilaku konsumen ini warnanya merah, tapi di atas 0,6. Ya, berarti layak atau memenuhi uji reliabilitas atau konsisten jawabannya, seperti itu. Kemudian selain dilihat dari Krumbach alpha, juga bisa dilihat dari composite reliability. Nah, caranya nilai composite reliability ini seharusnya lebih besar dari nilai Krumbach alpha. Di sini kita lihat untuk variabel kemudahan 0,922 ini lebih besar daripada Krumbach alpha, berarti reliable. Kemudian 0,9616 ini juga lebih besar daripada Krumbach alpha 0,877, berarti keputusan pembelian ini, ya, ini lulus uji reliabilitas atau reliable. Dan yang lain juga, ya, semuanya dilihat ini lebih besar daripada Krumbach alpha. Setelah kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita lakukan analisis inner model. Nah, pada inner model ini atau analisis struktural model, yang pertama kita lakukan uji fit atau uji model fit.